Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama aku Nurhayana Sari dari SMA Negeri 1 Kota Baru, kelas 10 IPA 1. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang momentum dan impuls. Apa sih momentum dan impuls itu? Simak videonya. Yang pertama-tama, aku akan membahas tentang momentum. Apa itu momentum? Momentum adalah ukuran kesukaran untuk memberhentikan gerak suatu benda. Nah, momentum itu berbanding lurus dengan massa dan kecepatan, sehingga secara matematis rumusnya itu P sama dengan M dikali V, di mana P adalah momentum dengan satuan kilogram meter per sekon, dan M adalah massa dengan satuan kilogram, dan V-nya adalah kecepatan dengan satuan meter per sekon. Aku masih nggak paham. Gini aja deh Google, contohnya itu kamu itu punya gebetan, kamu itu terlalu sayang, terlalu cinta sama dia, terus dia tuh tiba-tiba ninggalin kamu. Terus kamu itu susah banget buat melupain dia, susah banget buat move on. Nah, sama halnya dengan momentum, ketika massa dan kecepatannya terlalu besar, maka kamu akan susah untuk berhenti. Oleh karena itu, cintailah gebetanmu sekadarnya, karena gebetanmu itu belum tentu jodoh. Oke, paham. Oke Google, kita langsung ke contoh soal. Nah, jadi contoh soalnya adalah seorang pegulat memiliki massa 200 kg mengikuti lomba lari dengan kecepatan 18 km per jam. Pertanyaannya, berapa momentum si pegulat? Baiklah, kita kerjakan soalnya. Oke, kita tulis dulu diketahuinya. Massa sang pegulat adalah 200 kg dan kecepatannya adalah 18 km per jam. Kita konversikan kilometer per jam menjadi meter per sekon. 18 dikali dengan 1000 per 3600. Coret. Lalu 18 kali 10 adalah 180 per 36. Maka hasilnya adalah 5 meter per sekon. Karena sudah dapat massa dan kecepatannya, maka kita masuk ke rumus. P sama dengan M dikali V. M-nya 200, V-nya 5, dan hasilnya adalah 1000 kg meter per sekon. Oke? Nah, yang kedua, aku akan membahas tentang impuls. Apa sih impuls itu? Simak video berikut ini. Ya. Nah, di video tersebut terlihat pada saat aku menyundul bola tersebut, maka bola tersebut akan bergerak atau memantulah dari kepalaku. Nah, kontak yang sangat sebentar antara kepalaku dan bola tersebut itulah yang disebut dengan impuls. Nah, jadi impuls itu berbanding lurus dengan gaya dikali waktu. Jadi secara matematis rumusnya itu I sama dengan F dikali delta T, di mana I adalah impuls dengan satuan kilogram meter per sekon, F sama dengan gaya, satuannya Newton, dan delta T adalah selang waktu dengan satuan sekon. Aku tidak paham lagi. Gini aja deh Google, contohnya itu kayak seorang cewek gak bisa dikasih perhatian sedikit sama cowok, gak bisa diperlakukan baik sedikit sama cowok, langsung baperan, langsung meleleh. Sama hanya dengan impuls, jika terkena sedikit saja sentuhan, maka dia akan bergerak. Nah, oleh karena itu, janganlah jadi orang yang baper, orang baik kepadamu, karena dia itu memang orang yang baik. Bukan berarti dia itu punya rasa sama kamu, tapi dia adalah orang yang mengerti bersikap baik terhadap sesama. Oleh karena itu, jaga hatimu, jangan mudah melambung, kuatkan hatimu, jangan mudah limbung. Aku jadi membatin. Oke, kita langsung ke materi selanjutnya. Nah, lalu materi yang ketiga adalah hubungan momentum dan impuls dengan hukum Newton kedua. Nah, pada semester 1 kita sudah mempelajari tentang gerak lurus. Rumusnya itu Vt sama dengan V0 tambah A dikali delta T. Nah, kita hubungkan dengan hukum Newton kedua, yaitu A sama dengan F per M, sehingga rumus tadi menjadi Vt sama dengan V0 ditambah F per M dikali delta T. Nah, jika kedua ruas kita kalikan M, maka persamaannya menjadi M Vt dikali M V0 tambah F per M dikali delta T. Mari kita ke contoh soal.
seorang sopir sedang mengendarai mobil yang bermassa 1.300 kg pada saat tengah malam. Nah, lalu dia melihat kuntilanak ingin menyeberang, lalu langsung tertabrak pohon pinus dalam waktu 0,1 detik. Yang tadinya kecepatannya adalah 20 meter per sekon menjadi 0 meter per sekon. Pertanyaannya, berapa gaya yang diberikan kepada mobil tersebut? Mari kita kerjakan. Pertama-tama seperti biasa, kita tulis dulu diketahuinya. Nah, massa mobil adalah 1.300 kg. Lalu, kecepatan awalnya adalah 20 meter per sekon. Dan kecepatan akhirnya adalah 0 meter per sekon. Ya karena tertabrak pohon tadi. Nah, lalu untuk selang waktunya adalah 0,1 detik. Kita akan memakai rumus F dikali delta T sama dengan M dalam kurung Vt dikurang dengan V0. F-nya belum diketahui. Waktunya 0,1 sama dengan massanya 1.300 dalam kurung Vt-nya 0 dikurang 20. Nah, F dikali 0,1, 0,1 F sama dengan min 26.000. Maka F adalah min 26.000 per 0,1. Jadi F adalah min 260.000 Newton. Karena negatif, jadi arah yang diberikan adalah berlawanan. Nah, sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Semoga bermanfaat. Oh iya, kan sekarang sedang musim corona. Jadi kita harus melakukan berbagai pencegahan untuk mencegahnya. Tips yang pertama adalah rajin-rajinlah mencuci tangan walaupun kita berada di rumah dengan cara memakai sabun selama 60 detik. Lalu yang kedua, jangan menyentuh area mata, hidung, apalagi mulut dalam keadaan tangan yang sedang kotor karena ketiga tempat itu adalah tempat masuknya virus. Lalu yang ketiga, apabila sedang batuk atau bersin, maka kita harus menutupnya dengan sikut kita. Dan jangan lupa untuk selalu memakai masker. Masker ini. Ya bukan masker itu juga kali Google. Lalu yang keempat, jauhi tempat-tempat yang ramai akan orang-orang dan jangan lupa untuk selalu menjaga jarak antara satu sama lain minimal 1 meter. Dan yang kelima, apabila kamu mengalami sesak napas, batuk-batuk berkepanjangan, dan demam di atas 38 derajat Celcius, maka kamu harus melapor ke puskesmas terdekat atau rumah sakit terdekat. Sekian tips-tips dari saya Herlin, mohon pamit. Assalamualaikum.